Nah ini Bapak Ibu ya, syarat untuk menerima THR itu ketentuannya pada pasal 4 adalah sudah bertugas selama 1 tahun ya Bapak Ibu, sejak pengangkatan dan penandatangan kontrak. Nah kalau kita lihat dari aturan ini bagaimana dengan rekan-rekan yang baru saja diangkat P3K tahun 2021 yang mungkin baru menerima SK pada bulan April. Nah di sini berarti Bapak Ibu kalau kita hitung mundur, hari rayanya tanggal 2 ya, prediksi tanggal 2, ini adalah 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada video kali ini kita akan melihat dan mengintip isi detail dari petunjuk teknis Permenq RI tahun 2022 terkait pembayaran THR dan gaji 13 untuk tahun 2022. Tentu saja ini adalah aturan terbaru yang sudah ditandatangani dan baru saja diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Di antara ketentuan pokok yang dapat kita lihat dalam petunjuk teknis ini adalah berkaitan dengan besaran THR serta gaji 13, kemudian waktu pembayaran serta teknis pembayaran. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, sekarang kami sudah memegang Permenq nomor 75 tahun 2022 berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 pada aparatur sipil negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam aturan yang terdiri dari 31 halaman ini memuat seluruh aturan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2022. Tentu saja kita akan melihat poin-poin pentingnya Bapak Ibu ya. Pertama kita akan lihat pada isi pasal 3. Pasal 3 adalah memuat siapa saja yang akan menerima THR dan gaji 13. Pertama PNS, kemudian CPNS, di sini ada P3K, kemudian ada prajurit TNI, anggota Polri, dan yang terakhir adalah pejabat negara. Kemudian pada pasal 4, ini aturan pemberian THR-nya Bapak Ibu, ya ini diterangkan pada saat peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya ataupun gaji 13 kepada aparatur negara pensiunan untuk tahun 2022 telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja. Nah ini Bapak Ibu ya, syarat untuk menerima THR itu ketentuannya pada pasal 4 adalah sudah bertugas selama 1 tahun ya Bapak Ibu sejak pengangkatan dan penandatanganan kontrak. Nah kalau kita lihat dari aturan ini bagaimana dengan rekan-rekan yang baru saja diangkat P3K tahun 2021 yang mungkin baru menerima SK pada bulan April. Tentu Bapak Ibu belum menjalankan tugas secara penuh dan belum mencapai 1 tahun. Nah untuk mengetahui hal itu kita akan lihat pada ayat berikutnya. Nah di sini pada ayat 2 disebutkan dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun. Nah ini kita lihat Bapak Ibu. Sebentar pelan-pelan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bahwa tunjangan hari raya dan gaji 13 dapat diberikan. Nah ini Bapak Ibu, jadi walaupun belum 1 tahun itu tetap dapat diberikan dengan ketentuan bahwa pertama telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13. Nah ini Bapak Ibu berarti dalam SK ataupun dalam perjanjian kontrak kerja Bapak Ibu selaku P3K nanti meskipun diterima di bulan April atau belum mencapai 1 tahun masa kerja, maka di dalam perjanjian kerja nanti harus memuat kalimat ataupun pernyataan berhak menerima tunjangan hari raya dan gaji 13. Nah ini Bapak Ibu pastikan nanti ada di dalam kontrak kerja. Telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga. Nah, poin kedua ini juga mengeluarkan bahwa harus ada tertera pernyataan bahwa Bapak Ibu nanti berhak menerima tunjangan hari raya dan gaji 13. Dan tentu saja nanti ditambah dengan keterangan surat yang telah menyatakan Bapak Ibu
dananya dari DAU sudah ditanggung sebanyak 14 bulan termasuk gaji 13 dan THR. Nah, surat itu menjadi penguat bahwa Bapak Ibu memang berhak mendapatkan THR. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah pada pasal 6, di mana di sini disebutkan besaran daripada gaji 13 dan THR itu adalah terdiri dari gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tukin sebanyak 50% sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Untuk gaji 13 juga mendapatkan tukin, ya. Jadi besaran gaji 13 dengan THR itu tetap sama. Namun dengan catatan, tukin ini hanya diberikan kepada pegawai aktif dan memang memiliki tukin. Ya, bagi yang tidak memiliki tukin maka tidak mendapatkan tunjangan kinerja ini. Kemudian untuk CPNS tentu saja Bapak Ibu bagiannya ini hanya 80%, sedangkan yang lainnya sama. Kemudian selanjutnya yang penting juga di pasal 11. Nah, ini berkaitan dengan waktu, di mana tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum tanggal hari raya. Nah, di sini berarti Bapak Ibu kalau kita hitung mundur, hari rayanya tanggal 2 ya, prediksi tanggal 2. Ini adalah 1, 2, jika tanggal merah juga dihitung. 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, ini berarti tanggal 23 April 2022. Kemudian pada ayat 2, dalam hal tunjangan hari raya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, maka tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah hari raya. Nah, poin inilah yang memberikan kabar gembira pada rekan-rekan yang mungkin belum dapat menerima THR pada bulan April, karena mungkin baru menerima SK pada bulan April dan gaji tentu saja baru dibayarkan di bulan Mei, maka nanti THR Bapak Ibu juga akan dibayarkan di bulan Mei bersama dengan gaji April. Lalu ayat 3 menyebutkan besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, pada pasal 6 dan pasal 9, yang didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu ya, berarti besarannya itu sama dengan pembayaran gaji di bulan April. Kemudian pada pasal 12 ini berkenaan dengan pembayaran gaji 13, disebutkan gaji 13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 itu dibayar paling cepat di bulan Juli. Ya, ini kabar baiknya jika Bapak Ibu belum mendapatkan THR karena mungkin belum ada perhitungan gaji di bulan April, maka bisa dapat diprediksi dapat menerima gaji 13 jika Bapak Ibu telah menerima gaji di bulan Juni. Karena pembayaran gaji 13 ini tidak mengikuti gaji bulan Juli, tetapi mengikuti gaji bulan Juni. Nanti kita lihat. Dalam hal gaji 13, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, maka gaji 13 itu dapat dibayarkan setelah bulan Juli. Nah, ini proses pembayarannya. Namun pada ayat 3 diperjelas, besaran gaji 13 yang dibayarkan, yakni mengikuti ketentuan sebagaimana pada pasal 6 dan pasal 9 dengan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi berdasarkan gaji pada bulan Juni ya, bukan bulan Juli. Namun pembayarannya setidak-tidaknya pada bulan Juli atau lebih dari bulan Juli. Berarti rekan-rekan harus sudah dapat gaji di bulan Juni apabila ingin tetap mendapatkan gaji ke-13. Ya, semoga saja Bapak Ibu setelah pasca lebaran ini akan banyak rekan-rekan di daerah-daerah menerima penyerahan SK dari Pemda masing-masing. Dan yang terakhir pada pasal 17 terkait teknis pembayaran penerbitan SPM yang akan nanti dilakukan di KPPN. Itu antara tunjangan kinerja atau tukin itu SPM-nya nanti dipisah ya Bapak Ibu dengan gaji 13 dari tunjangan yang melekat. Nah, di sini disebutkan khusus untuk SPM-nya, khusus tunjangan kinerja ini adalah tersendiri ya Bapak Ibu, berbeda-beda. Nah, berbeda-beda sesuai dengan komponen tunjangan kinerjanya. Ya, demikian Bapak Ibu sekilas isi dari garis besar pembayaran gaji dan THR yang tertuang dalam aturan terbaru Permen-Q nomor 75 PMK 05 tahun 2022 yang sebagaimana sudah di-launching oleh Presiden Jokowi bersama Menteri Keuangan. Semoga informasi ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.